Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menampilkan roleplay terkait konseling kelompok. Nama saya Korina Mela Kamila sebagai konselor. Nama saya Wida Nur Afiani sebagai klien. Nama saya Diana Lazara sebagai klien. Saya Siri Fatima sebagai klien. Dan tema konseling yang bakal kita ambil adalah anxiety. Selamat datang. Makasih sudah hadir di sini untuk berbagi pengalaman kalian terkait anxiety. Semuanya yang disampaikan di sini bersifat rahasia teman-teman dan gak ada judging dari aku maupun kalian harus yang lain. Di sini kalian apakah bersedia untuk mengikuti sesi konseling sampai selesai? Ya, masih bisa. Nah, baik, sebelum mulai, mari kita tarik nafas perlahan-lahan bersama. Tarik nafas, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan. Kita ulangi ya sekali lagi. Tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan pelan. Oke, sekarang silakan dari masing-masing kalian menceritakan apa yang membuat kalian merasa cemas selama ini. Terus kita mulai mungkin dari kamu. Kalau saya sih sering ngerasa cemas itu soal tugas sama ujian. Bahkan tuh saya suka deg-degan sendiri sampai susah tidur. Itu sih kecemasan saya. Udah belum? Oke, makasih ya kamu udah berbagi. Coba dari kamu gimana? Kalau saya sih suka merasa cemas, terus saya juga takut berbicara dengan banyak orang. Terus saya juga takut dinilai salah berbicara begitu. Oke, dari kamu sendiri gimana? Kalau saya sering cemas karena orang tua saya masih tuntutan yang banyak banget buat saya gitu. Saya jadi takut buat ngecewain mereka gitu. Oke, dari aku mendengar kecemasan kalian ini mungkin dari tekanan akademik, terus tekanan dari sosial, terus juga ada tekanan dari keluarga ya. Itu juga cukup sering dialami sih sama banyak orang dan sebenarnya yang kalian rasakan ini hal yang wajar guys. Oke guys, mungkin aku pengen tahu kalau kalian ngerasain kayak cemas gitu, apa sih yang kalian rasakan secara fisik kalian? Saya tuh suka ngerasa deg-degan sama pusing kalau lagi ngerasa cemas tuh. Kalau saya itu suka ngerasain tangannya gemeter, terus berkeringat juga. Kalau saya sampai sulit bernafas gitu, sama pikiran saya tuh bisa nggak fokus. Terus, oke guys, sebenarnya respon tubuh yang kalian rasakan itu hal yang wajar dalam kalian merasakan kecemasan. Nah, penting banget dari kalian itu memahami tanda-tanda yang muncul di dalam tubuh kalian saat kalian merasa cemas gitu guys. Oke guys, jadi aku mau ngasih tahu FYI ke kalian, kecemasan itu sebenarnya alarm tubuh dari kita loh. Jadi kalau seandainya sering muncul, kita juga perlu ngaturnya guys, supaya nggak mengganggu aktivitas kalian gitu. Nah, coba boleh kita praktekin biar kita mengatur kecemasan kita sendiri gitu, mengelola emosi kalian masing-masing guys. Coba kita praktekin dengan teknik pernapasan ya. Jadi ada teknik pernapasan 4-4-6. Jadi kalian tarik napas 4 kali, tarik napas selama 4 detik, terus tahan napas selama 4 detik dan hembuskan napas selama 6 detik gitu. Kita praktekin ya. Mulai dari sekarang, tarik napas 1, 2, 3, 4, tahan, hembuskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh diulangi lagi, tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan nafasnya 1, 2, 3, 4, hembuskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana perasaan kalian? Lebih tenang. Oke guys, mungkin sekarang aku mau kalian ini ubah pikiran kecemasan kalian secara realistis. Mungkin kalau dari kamu, pikiran apa yang sering muncul sih di Kalau gagal tuh saya kepikirannya malah mikir
masa depan saya tuh bakal hancur. Oke guys, mari kita ubah pikiran kalian secara rasional, lebih rasional terkait kecemasan ini ya. Dan kalaupun hasilnya kurang baik ya saya masih bisa belajar lagi sih untuk lebih giat. Oke, bagus sekali. Apakah dari kalian ini ada yang mau memberi dukungan satu sama lain? Kalau saya sih jadi sadar ya kalau saya tuh nggak sendirian. Iya, masalah kita tuh kayaknya mirip banget. Nah itu guys, kekuatan konseling kelompok tuh itu saling memberi dukungan satu sama lain dan saling memahami satu sama lain. Sebagai penutup, satu langkah kecil apa sih yang akan kalian lakukan saat cemas kalian muncul? Kalau saya bakal ngelakuin latihan pernapasan sebelum belajar biar lebih tenang. Kalau saya itu mau belajar berusaha bicara perlahan dan tidak menyalahkan diri sendiri. Mungkin kalau saya pengen coba komunikasi yang jujur sama orang tua saya sih. Oke guys, langkah-langkah kecil itu sangat berarti loh buat kalian. Makasih ya kalian udah terbuka hari ini, udah saling mendukung satu sama lain, sudah saling memahami satu sama lain. Kita juga akan bertemu di next konseling selanjutnya untuk mengevaluasi perkembangan kalian terhadap kecemasannya. Terima kasih. Terima kasih.